Jadi sorry to say kalau anak-anak terutama yang di bawah umur punya perilaku yang kurang baik, itu sebagian besar adalah karena pola didik orang tua. Meskipun lingkungan juga berpengaruh. Pada kondisi di mana orang tua yang terlihat hanya satu arah tadi, yang otoriter itu, anaknya tuh memang jadi cenderung agak lebih takut. Terus takut ketemu juga, dokter gitu ya? Betul, jadi takut untuk mengutarakan pendapatnya. Untuk beberapa case yang ternyata punya pengalaman bahwa orang tuanya cukup otoriter, gitu tidak memberikan kebebasan untuk berpendapat, itu biasanya yang sangat terganggu adalah kematangan emosi. Kalau misalnya tentang tadi ya parenting dua arah tadi, dua anak mah seneng dia ini tim parenting udah ketawa aja deh. Parenting dua arah. Sebenarnya apakah itu hanya berpengaruh pada mentalnya anak atau perkembangan anak, atau itu juga berpengaruh lainnya, misalnya terhadap fisiknya, psikisnya, atau ada gimana gitu? Dunia anak saat ini sudah sangat berbeda. Dulu masalah anak ikutin orang tua. Sekarang anak sudah punya hak untuk berbicara. Orang tua juga sudah berusaha menjadi orang tua yang sempurna. Sebenarnya pada saat ini hal itu adalah hal wajar atau keduanya sudah keluar dari jalurnya dan batasannya. Kembali lagi di podcast Obral Kesehatan bersama saya Azhar. Dan saya Dr. Aduy. Yuk kita obrol parenting dua arah dan perfect parent syndrome. Bareng narasumber kita yang sudah pernah datang juga ke acara Obral Kesehatan, Dr. Monica Hasna, spesialis anak. Selamat siang, Dr. Monica. Halo. Mungkin bisa perkenalan dulu, mungkin ada beberapa sobat Obral Kesehatan yang belum pernah ketemu nih sama Dr. Monica. Ya, perkenalkan nama saya Monica Hasna Ramadan, bisa dipanggil Monica. Untuk berpraktek saat ini di Cianjur, Rumah Sakit Dr. Hafiz Cianjur dan Rumah Sakit Edelweiss Cianjur. Instagram juga boleh? Boleh. Boleh. @Monica Hasna pakai K ya. Oh. Oke. Ini udah langganan ya. Iya. Ini banyak juga loh tentang anaknya nih. Iya, karena salah satu penonton kita yang banyak itu tentang anak juga. Nah, selanjutnya juga kita kedatangan juga narasumber satu lagi yang memang akan membahas lebih lanjut terkait tadi. Karena kan kita bahas tentang psikologi anak ya. Nah, beliau ini adalah salah seorang psikolog yang juga kebetulan founder juga. Beliau punya lembaga konsultasi psikologi di Kota Bandung. Dengan Faina Savitri, sarjana psikologi, master psikologi. Selamat siang. Selamat siang. Mbak Faina, oke. Selamat siang, salam kenal untuk semuanya. Siap. Saya baru ya hari ini main ke sini. Sobat Obral Kesehatan, perkenalkan nama saya Faina Savitri, biasa dipanggil Faina. Saya merupakan founder dari Adina Psychology Center. Nah, biasanya juga aktif untuk membagikan edukasi terkait dengan parenting, mental health, self development. Itu teman-teman juga bisa cek Instagram saya dan juga TikTok sama namanya @faina.savitri. Boleh di follow, nanti kita bisa berteman ya di sana. Wah, oke. Sekalian teman bisa konsultasi juga nggak nih? Konsultasi juga. Waduh, oke. Iya. Wah, ini kalau berbicara tentang anak-anak nih, anak-anak itu doyannya satu, Dok. Apa tuh? Makanan enak. Bener. Wah, ini di depan kita ini sudah ada salah satu, bukan jajanan nih, makanan dengan banyak pilihan yang ada di Bandung, namanya ayam-ayaman. Wah. Pilihannya banyak, sehat-sehat, enak-enak tentunya. Nah, ini bisa dicek nih di Instagramnya ayam-ayaman BDG, ayam-ayam Bandung ya. Terus juga ada juga nih, selain makan enak, minum juga harus Betul. enak. Ada kukuru coffee. Nah, itu bahasa Jepang tuh, kukuru kohi. Nah, Bukan bunyi ayam ya? ya, Kukuruyuk. Iya. Ini boleh banget ya teman-teman, nanti bisa lihat dulu di Instagramnya kalau mau lihat, atau langsung datangin ke tempat makannya. Oke, atau bisa juga itu follow IG-nya ya. Oh iya, Kukuru Coffee @kukurukofi dan @ayam-ayaman BDG. Siap. Oke, kita masuk ke podcast kita hari ini yang pastinya tetap berdaging nih. Iya. Sampai ke tulang-tulang rasa-rasanya Iya. kalau kita setiap podcast itu. Karena kita kan bahas terkait hubungan antara anak dan orang tua nih ya. Sebenarnya kalau kita lihat hubungan anak sama orang tua itu
sekarang tuh udah mulai lebih dinamis ya, mungkin ya dokter dan juga Mbak Faina. Kalau kalau zaman dulu itu kayaknya tuh anak itu pasti ngikutin apa kata orang tuanya. Kalau sekarang kan trennya itu anak itu bisa ngomong kali ya, bisa ngomong, bisa ngebantah, bisa bahkan negur orang tuanya sendiri gitu ya. Nah, mungkin emang gak cocok sih buat semua orang kali ya. Jadi ada beberapa orang yang bilang, itu mah gak sopan. Atau misalnya ada juga yang lain bilang, oh bagus dong anaknya kritis gitu ya. Nah makanya kita akan bahas nih bareng-bareng terkait topik tersebut. Mungkin dari dokter Monica dulu kali ya, kita bahas terkait dalam prakteknya lah gitu. Dari pengalaman praktek dari dokter Monica sendiri, pernah gak sih menemui orang tua yang datang gitu dengan kecemasan akan anaknya itu akan tumbuh seperti apa gitu-gitu gak sih dok? Pengalamannya gimana? Betul, itu betul banget. Jadi bahkan hampir setiap hari mungkin ya saya bertemu orang tua yang memiliki kekhawatiran, kecemasan. Apalagi zaman sekarang kan udah banyak sosial media ya. Jadi banyak orang tua itu yang membandingkan gitu, membandingkan sama anak-anak yang lain lah. Atau misalkan Isa lah misalkan ya, anaknya seleb ternama gitu ya. Nah itu juga jadi salah satu kecemasan orang tua. Aduh gimana nih caranya aku tuh untuk membuat anak aku tuh ideal. Terus terkadang juga orang tua itu cemas karena mungkin mereka tidak ingin mengikuti. Mungkin mereka merasakan dulu ada yang salah mungkin pada saat diasuh oleh orang tuanya dulu, yang dengan ya zaman dulu mah VOC mungkin ya kita taunya gitu ya. VOC enggak? Oh super. Gitu yang tadi yang menurut gitu ya, anak-anaknya menurut. Tapi untuk zaman sekarang kan udah lebih tadi yang dua arah gitu ya. Tapi di satu sisi orang tuanya pengen anaknya tuh tumbuh kembangnya secara optimal. Itu sangat sering banget datang ke saya gitu, apalagi ke Mbak Faina ya yang sebagai psikolog gitu. Dan itu juga salah satu yang menjadi concern bahkan bagi orang tua bahkan sejak sebelum anaknya lahir gitu. Jadi bahkan sebelum anaknya lahir itu mereka udah nanya gitu, nanti tuh aku harus gimana sih gitu. Jadi persiapannya sejak mengandung betul, ya. Wah. Betul. Jadi bahkan tuh banyak yang menanyakan ke saya, dari sebelum lahir tuh saya harus persiapan apa sih gitu. Misalkan harus ikut kelas lah, atau kan sekarang banyak ya kelas-kelas parenting sebelum melahirkan gitu, kelas-kelas persiapan untuk merawat bayi gitu ya. Nah jadi orang tua itu bahkan dari sejak sebelum lahir itu mereka sudah cemas gitu. Nanti tuh saya harus gimana ya cara stimulasi tumbuh kembang anaknya gitu di usia 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Terus juga gak jarang juga anaknya datang sebetulnya sehat-sehat aja. Saya cek juga tumbuh kembangnya semua optimal gitu, dicek sesuai screeningnya gitu ya. Tapi orang tuanya tuh tetap cemas gitu, karena kadang juga ada yang membandingkan dengan tetangganya ya, atau membandingkan dengan saudaranya, atau kadang bahkan tututan dari kakek neneknya. Nah gitu, jadi kakek neneknya juga yang ini kok anaknya belum bisa kayak gini-gini, padahal kalau dari milestone-nya ya, yang kalau seperti kita tahu milestone perkembangan anak itu udah sesuai sebetulnya gitu kan, karena itu ada range juga ya Mbak Faina ya, ada range, maksudnya anak tuh tidak saklek misalkan harus bicara usia 2 tahun saklek gitu, enggak, itu kan ada range-nya juga dari usia berapa bulan sampai berapa bulan itu kan ada gitu. Jadi itu yang menjadi kekhawatiran ya, itu tadi memang lagi concern banget nih masalah perfect parent syndrome itu gitu. Ini menarik sekali nih. Tergolong VOC atau bukan? Kalau saya 2 arah sih. Kebetulan saya hidup di era VOC gitu. Tapi ini cukup menarik dok. Mungkin saya mau coba bawa ke Mbak Faina ya. Mbak Faina. Tadi kita juga banyak membahas tentang anak nih, di mana tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga kalau misalnya sekarang banyak yang lebih sadar tentang itu, bahkan level-level perusahaan sudah mulai banyak yang menawarkan jasa seperti itu untuk karyawannya. Mbak, emang topik ini dari sudut pandang Mbak yang mungkin menjalani juga, sepenting apa sih dan dampak apa sih seorang
anak yang bisa berdua arah nih dengan orang tuanya gitu? Oke, jadi kalau misalnya istilah tadi ya, parenting yang dua arah. Dua arah. Nah, sebetulnya itu adalah bagian dari pola parenting yang udah ada nih teorinya. Kalau saya di ilmu psikologi itu sebetulnya ada 4 pola pengasuhan anak. Oke, jadi nggak cuma 2 ya sebenarnya ya? Iya, Oke, ada apa tuh? 4. Yang pertama itu adalah otoriter. Otoriter. Itu mungkin itu ya tadi gaya VOC gitu ya. Nanti kita akan bahas itu seperti apa. Jadi Oke. intinya orang tua punya kendali penuh terhadap anak dan anak harus nurut. Oke. Itu titik gitu ya, nurut titik. Kemudian yang kedua ini jenis pola asuh yang permisif. Jadi segala boleh. Atau yang kita bisa sampaikan tuh kayak manjain banget, apapun dituruti. Anak bungsu biasanya yang kayak gitu ya? Beda-beda juga ya. beda-beda juga. Ada anak yang pertama juga Oh, gitu ada. dapat Oh, privilege itu, semua dituruti dan segala macam. Terus kemudian yang ketiga yang diabaikan. Gitu. Mbak Vena boleh deketin mic-nya biar oke. lebih kedengaran nih sama Iya, Sobat dideketin aja. Obral. Oke. Iya. Oke. Nah, mudah-mudahan lebih terdengar. Oke. Nah, yang ketiga adalah pola asuh yang pengabaian. Jadi mengabaikan, terserah kamu, silahkan pikirkan. Nah, sedangkan kan anak juga butuh arahan sebetulnya. Yang keempat, nah ini yang sangat dianjurkan untuk semua orang tua sejak dahulu nih diteliti adalah pola pola parenting otoritatif. Otoritatif. Oke. Bagiannya adalah yang tadi itu, jadi ada komunikasi dua arah, tapi tetap punya batasan, gitu. Nah, jadi ketika memberikan aturan, biasanya pakai why-nya. Why? Kenapa kamu harus atau perlu mengikuti arahan orang tua, gitu. Nah, itu jadi yang dua arah itu salah satunya adalah dari bagian pola parenting otoritatif itu. Oke. Menarik banget. Nah, tapi ini juga ada nih pertanyaan juga yang mungkin muncul di benak saya nih, Mbak Vena. Kan dalam arti kita sebagai orang tua itu ingin menjadi orang tua yang sempurna lah gitu. Karena kadang kita juga dengan menjadi orang tua yang sempurna itu harapannya juga anak tuh bisa tumbuh juga dengan baik gitu. Nah, tapi dengan perbedaan adanya generasi nih sekarang nih, kan kalau zaman dulu mungkin tadi ya tegas itu adalah suatu jalan supaya membentuk anak yang sempurna. Betul. Kayaknya kalau sekarang kan udah mulai ada perubahan tuh. Nah, itu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi terjadinya proses perubahan itu dari segi psikologisnya? Iya, kalau saya percaya bahwa saat dulu orang tua kita juga udah melakukan yang terbaik loh, gitu. Sepemahaman mereka, yang dia butuhkan saat itu. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa dari tahun ke tahun itu kan tantangannya beda-beda. Mungkin saat itu orang tua juga ada yang sangat struggle dengan pola negara mungkin ya, ada yang krismon dan segala macam. Jadi mungkin ada hal-hal yang mereka butuhkan bahwa ini untuk mengatur anak saya supaya disiplin, caranya seperti ini. Nah, buktinya kan sekarang dokter-dokter ini meskipun tadi Mas bilang VOC, ada nih nilai positif yang kita dapat ya dari situ. Nah, jadi kalau pembahasan tentang parenting saat ini menurut saya jangan selalu menyalahkan, tapi ternyata ada sesi-sesi yang berbeda. Nah, akhir-akhir ini gitu ya, dengan banyaknya teori yang disebarluaskan, saya senang sekali. Kita kan bisa juga upgrade ya, tentu dengan perkembangan zaman. Anak-anak kita tuh seperti apa sih sekarang tantangannya gitu ya, Dok. Nah, itu mungkin sangat mempengaruhi kita juga. Gitu. Jadi ketika misalnya kita ngerasa bahwa saya dulu cukup disiplin tapi nggak punya kesempatan untuk nanya secara mendalam gitu, kayaknya rutinitas aja gitu, pokoknya belajar pokoknya harus dapat prestasi, itu juga baik ya, tapi pola komunikasi itu menurut saya sekarang sangat dibutuhkan gitu. Apalagi era informasi semakin banyak, kalau tidak ada ruang itu bahaya justru. Ini menarik juga ya, karena sekarang banyak juga tren-tren ya, Jenderal VOC sudah runtuh gitu kan. Karena Jenderal VOC yang dulu terkenal kejam sama cucunya, iya betul, ada ya. Mau apa boleh, nonton TV 2 jam, boleh, padahal nggak boleh ya. Kalau dari segi mata nggak boleh. Bener-bener harus nonton season 1. Tadi ada sedikit teasernya, ada buku pink ya. Masih apal saya, untung saya gitu. Nah, jadi ini pengen balik ke dokter nih, Dok. Kalau misalnya tentang tadi ya parenting dua arah tadi,
dua anak malah seneng dia. Ini tim parenting udah ketawa aja deh. Parenting dua arah. Sebenarnya apakah itu hanya berpengaruh pada mentalnya anak atau perkembangan anak, atau itu juga berpengaruh lainnya, misalnya terhadap fisiknya, psikisnya, atau ada gimana gitu? Kalau untuk dari psikis juga, dari yang saya baca ya, itu juga penelitiannya pun sebetulnya yang terbaru ini tahun 2023 itu juga berpengaruh, sangat berpengaruh gitu. Dari ya namanya kita sebut systematic review ya, pokoknya tingkatan penelitian yang paling tinggi gitu ya. Jadi dengan adanya parenting dua arah gitu, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, orang tua mendengarkan anak tapi tetap mengarahkan anak untuk pola asuhnya seperti itu ya, itu juga sangat mempengaruhi dari fisiknya. Gitu. Jadi seperti apa tuh dok fisiknya? Jadi itu kalau dari penelitian itu tuh pada orang tua yang melakukan rejection atau yang melakukan apa ya istilahnya yang tadi terlalu abuse atau otoriter, itu akan meningkatkan namanya proses inflamasi atau peradangan lah di dalam tubuh. Sementara kan penyakit-penyakit itu sebagian besar dasarnya itu dari proses peradangan ya. Nah, jadi kalau dari mental pun juga itu sangat berpengaruh terhadap fisik anak gitu. Jadi kalau misalkan tadi tidak disertai dua arah gitu ya, mungkin anak juga kadang dia merasa demam, udah mulai nggak enak badan nih. Tapi karena orang tuanya tadi mungkin masuknya yang otoriter gitu, jadi anak tuh takut untuk berpendapat, takut untuk bilang aku tuh lagi nggak enak badan nih gitu. Nanti dia baru mulai munculnya pada saat gejalanya udah lebih berat gitu. Udah mulai lemes-lemes, itu kan padahal udah tahap lanjut ya dari suatu klinis penyakit gitu. Jadi itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap anak, meskipun bukan itu satu-satunya yang pengaruh ya. Tapi maksudnya itu juga berpengaruh gitu. Jadi itu juga berpengaruh terhadap fisik anak juga. Jadi kondisi ketika seorang anak itu ibaratnya tertekan, dia itu bisa nggak menyampaikan ke orang tuanya bahwa memang dia mengalami keadaan fisik yang memang takut mungkin disampaikan ke orang tua. Dan juga mungkin yang bisa saya ambil tadi bahwa ternyata dengan pemberian pola asuh yang salah bisa ngaruh ke imun juga ya. Jadi imun tubuh si anak tersebut jadi tidak kurang baik lah mungkin ya. Jadi mungkin bisa muncul demam dan peradangan dan lain-lain ya. Jadi nggak cuma soal psikologis juga, tapi fisik juga kena Mas Azhar. Nah, pertanyaan deh akhirnya. Sebenarnya dua arah atau satu arah ini bagusan yang mana ya? Maksudnya kan nggak mungkin langsung hilang begitu saja dengan ada penelitian. Yang update sama penelitian juga kayaknya nggak semuanya juga ya dok ya yang aware dengan itu. Tapi apakah dengan munculnya praktik parenting dua arah ini membuat si parenting satu arah menjadi lebih burukkah? Atau sebenarnya ada dua sisi yang berbeda yang sama-sama bagus sama-sama jeleknya? Dan pertanyaannya adalah sekarang paling banyak ditemuinya apakah masih yang satu arah atau sudah kedua arah? Ini sama nenek kayaknya Mbak Faina dulu kayaknya. Sebagai pelakunya nih. Sebagai musik kan melihat dalam praktik sehari-hari gitu gimana tuh? Nampaknya masih beragam ya gitu. Jadi banyak juga orang tua yang mengikuti pola asuh sebelumnya. Jadi repeat aja nih. Dulu saya diajarkan seperti apa, dibesarkan seperti apa, lalu diturunkan kepada anak-anak. Tapi sekarang itu sudah muncul nih awareness bahwa ada hal-hal yang perlu di-upgrade gitu. Jadi kalau ada teori baru yang baik, kenapa enggak gitu ya. Sebetulnya komunikasi dua arah ini atau komunikasi terbuka itu enggak lekang oleh waktu sih. Gitu, itu jadi fondasi utama dalam pengasuhan anak. Gitu. Bahkan makanya kan ada ketika mengandung sering diajak ngobrol, bahasa kita hati-hati karena diserap oleh anak ya. Anak-anak yang belum bisa bicara itu adalah fasenya belajar bahasa dari menyerap. Nanti ketika 2 tahun barulah keluar nih bahasa-bahasa yang selama ini ditabung. Makanya hati-hati ya. Nah, komunikasi dua arah tentu saja ini sangat baik ya. Di antara orang tua juga perlu gitu ya. Harus sepakat dulu. Nah, biasanya itu yang susah tuh menyepakati itu. Gitu. Jadi harus tahu tujuannya seperti apa sehingga mempraktekannya nggak salah kaprah. Tuh tadi takutnya anaknya jadi nggak sopan. Tentu sebetulnya nggak ya. Konsepnya adalah kita mendengarkan tapi nggak harus setuju. Itu beda ya. Gitu.
Jadi ada batasannya karena kita orang tua juga punya otoritas karena kita lebih punya pengalaman. Meskipun kita bisa salah tapi kan kita punya wawasan lah ya. Jadi tetap harus diarahkan juga anak-anak. Berarti penting banget ya dok ya untuk seorang orang tua gitu ya untuk mendengarkan juga dari anak itu seperti apa ya dok ya. Betul supaya sekali. nanti hubungan antara orang tua dan anak bisa lebih sehat ya dok ya. Ya mbak ya. Oke sip. Ini Kebayang. menarik banget. Tapi kalau boleh dilanjutkan tadi, sebenarnya memang apa ya? Memang sudah banyak yang melakukan itu dan karena aware kan. Tapi berarti bukan salah kan ya yang satu arah itu dengan tadi kondisi memang nurut nggak? Gitu. Apakah itu hal yang menjadi salah atau sebenarnya tadi gaya mendidik anak yang satu arah atau otoriter tadi itu sebenarnya masih bagus in certain condition mungkin? Gimana? Saya masih mau lanjutin tadi sih. Iya, tadi kan saya bahas ya bahwa penelitiannya sebenarnya sudah lama sekali gitu ya bahwa yang otoriter itu juga nggak efektif. Oke. Memang kelihatannya anak cepat nurut, tapi dia nggak ada kesadaran kenapa sih saya harus melakukan itu sehingga nanti ketika orang tuanya tidak bisa mengontrol 24 jam itu akan lost love perilaku itu. Gitu. Jadi banyak misalnya yang konsul ke saya ngerasa nggak kenal sama anaknya. Kok dulu anaknya nurut, baik begitu ngekos, kuliah kok kayaknya berubah langsung semua jadi kayak keluar dari kandang. Betul jadi karena aturan-aturan tadi tidak terinternalisasi bahwa memang dianya sendiri butuh melakukan hal itu untuk kebaikan gitu. Mungkin kita tanya juga nih perspektif dari Dokter Monica juga nih. Kalau dari pengalaman dari Dokter Monica sendiri nih, ada nggak sih perbedaan yang jelas banget anak yang datang berobat yang perilaku yang parentingnya itu dua arah sama yang tadi tegak satu arah gitu. Ada nggak perbedaan yang kelihatan? Ada sih sebetulnya. Ada terlihat. Jadi pada saat di ruang praktek pun juga sebetulnya kan saya nggak hanya melihat, kita sebagai klinis tidak hanya melihat dari anaknya aja, tapi kita juga melihat bagaimana cara orang tua memperlakukan anaknya. Karena itu kan memang yang sangat penting banget ya Mbak ya, apalagi di 2 tahun pertama, di 5 tahun pertama bahkan itu, karena anak kan masih bergantung dari orang tua, bergantung dari pola asuh orang tua gitu. Jadi pada kondisi di mana orang tua yang terlihat hanya satu arah tadi, yang otoriter itu, anaknya tuh memang jadi cenderung agak lebih takut. Terus takut ketemu juga, dokter gitu ya? Betul, jadi takut untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi padahal dari orang tuanya itu, ayo kamu bilang gitu. Padahal bilang apa yang kerasa itu dokternya nanyain gitu kan. Tapi padahal itu ya kan jadi kayak anak juga takut ya untuk mengutarakan karena hanya tadi itu otoriter gitu. Karena sebelumnya mungkin dia di rumah tidak terbiasa dilakukan komunikasi dua arah gitu dengan orang tuanya gitu. Terus juga terlihat juga dari tumbuh kembangnya pun juga sebetulnya itu juga terlihat gitu. Jadi anak-anak yang mengalami pola asuh hanya komunikasi satu arah atau tadi otoriter dari orang tuanya itu cenderung saya juga nggak pakai data maksudnya di klinis ya, maksudnya sebagian besar pasien saya itu cenderung si perkembangannya itu agak terlambat. Jadi memang bahasa terutama reseptifnya itu dia agak terlambat gitu. Karena dia sulit untuk mengutarakan pendapatnya gitu. Tapi terus juga kalau dari klinis seperti gangguan tidur pola gitu. tidur Nah, itu ya? juga pola tidur juga berpengaruh Kalau juga. pola makan mungkin, Dok? Pola makan juga sama. Jadi ada saya tuh juga sempat ketemu ada beberapa pasien yang orang tuanya tuh benar-benar cemas banget sampai cemas terhadap kondisi makan anaknya. Jadi bahkan saya suruh coba Bu, coba kasih makan anaknya gitu kan, dia bawa ada cemilan atau susu gitu ya. Jadi dia ayo makan, ayo makan. Ya gimana caranya anak mau makan gitu ya. Kalau
pola asuh orang tuanya seperti itu gitu. Jadi ya kita juga kalau sebagai orang dewasa atau misalkan kita lah lagi sakit gitu ya, dicekokin lah ibaratnya gitu ya, dicekokin, dipaksa gitu kan, kita juga nggak nyaman. Aku tuh nggak mau gitu. Tapi kan beda halnya kalau misalkan kita, ayo mau makannya apa? Yang ini enak loh, ini dicoba dulu, ini coba mama coba, nih coba kamu atau mau coba pegang dulu boleh, kamu mau yang mana gitu kan. Jadi lebih menanyakan ya tadi komunikasi dua arah kan, kitanya juga lebih nyaman ya. Anak pun juga sama seperti Jadi itu. Jadi anak dikasih kesempatan buat ngasih pendapatnya gitu tentang makanan yang dia makan, apa yang dia rasakan. Jadi mungkin ketika dia nggak mau makan tuh ada sesuatu yang pengen dia sampaikan, tapi mungkin kalau satu arah ya udah dia cuma bisa melakukan. Nggak mau ya, dia cuma pokoknya nggak mau aja gitu. Karena nggak ditanyain kamu nggak maunya kenapa. Ini pengen gatel nih nanya. Ini jelas kalau Dokter Monica ini adalah tipe parent yang dua arah banget ya. Kelihatan banget loh dari pengalamannya. Tapi misalnya nih, mungkin nanya ke Mbak Faina lebih ke arah kalau muncul tadi yang sifatnya otoriter, kan tadi anak tiba-tiba takut ngomong dan macam-macam, mungkin trauma masa kecil gitu. Pernah nggak Mbak ketemu dengan kasus seperti ini dan bentuk traumanya itu bentuknya rata-rata seperti apa, dampaknya apakah lebih ke tadi apa ngomongnya, apakah ke makannya atau bahkan takut mendengar kata tertentu, dan biasanya diapain Mbak kalau seperti itu? Oke, untuk beberapa case yang ternyata punya pengalaman bahwa orang tuanya cukup otoriter, gitu tidak memberikan kebebasan untuk berpendapat, itu biasanya yang sangat terganggu adalah kematangan emosi. Gitu ya, karena emosi itu kan harus dipelajari, harus dipraktekkan, harus dirasakan. Nah, mengalami emosi aja tuh kayak nggak ada waktu ketika orang tua hanya memberikan arahan, gitu ya. Nah, jadi padahal itu perkembangan yang paling panjang, gitu. Misalnya kalau milestone anak-anak dari berdiri, bisa berjalan tuh kayaknya kerasanya cepet ya, gitu. Fisik soalnya. Betul, kadang-kadang maksudnya tidak terlalu distimulasi bagaimana kalau tidak ada gejala klinis tertentu gitu. Oh bisa juga nih merangkak sendiri, berjalan sendiri gitu ya, lama-lama pelan-pelan. Tapi kematangan emosi tuh harus di-train, training by training gitu, mau nggak mau, dan contohnya harus dari orang tua, gitu. Traumanya seperti apa? Tadi banyak ketakutan, nggak merasa punya banyak kesempatan, takut mencoba, gitu ya. Terus takut menentukan pilihan, karena setiap pilihan selalu ada plus minusnya. Jadi ketakutan itu sangat membantu di kemudian hari, gitu. Balik-baliknya kalau misalnya dia nggak bisa memproses atau nggak bisa memulihkan, nanti kembali lagi, pilihin aja deh mah, pah. Untuk hidup saya kuliah di mana sih, gitu. Ini pacar saya oke nggak sih, gitu. Padahal nanti yang menjalani kan dia, gitu. Tapi kematangan emosi itu memang dibentuk dari sejak dia kecil ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pas kecil itu ngaruh banget sampai ke nanti pas dia milih kuliah, pas dia ngambil keputusan hidup ke depannya. Betul banget. Penting. Cocok banget. Ini kita sebenarnya ada satu nih video yang moga nyambung ya. Nanti kita bahas. Coba lihat ya. Kita putus dulu. Oke. Ngomong tentang trauma nih. Nah, ini kan diisi tuh ya. Ini sempat viral juga kan ya, di mana kita bisa memutus trauma itu di mana gitu. Nah, ini kasih air putih ya. Ya itu tadi di sini kita lihat ya, kalau coklat itu kan racun, ibaratnya racun trauma dari didikan VOC. Walaupun ini harus dikritisi juga ini. Airnya kurang tadi. Ini gatel banget nih. Tapi let's talk about this. Jadi seakan-akan di video ini kita itu didorong, orang tua itu didorong untuk memutus mata rantai yang membuat trauma si anak-anak. Apakah itu perlu atau sebenarnya tadi ini sudah efektif kok di ayah ibunya, efektif kok di saya, ya kenapa saya tidak melakukan hal serupa ke anak gitu misalnya. Mungkin dari sisi medisnya dulu, Dok. Kalau dari sisi medis sih sebetulnya pola asuh itu seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Faina juga ya, nggak ada yang salah benar sebetulnya ya Mbak Faina ya. Cuman ya komunikasi dua arah itu adalah yang paling efektif tadi, yang otoritatif itu ya. Nah itu yang paling efektif sebetulnya. Jadi memang kadang pola asuh itu ya kembali lagi bagaimana orang tua sebetulnya. Jadi gimana orang tuanya mau membentuk anaknya seperti apa, ya dia harus melakukan pola asuh yang seperti apa
gitu. Jadi kalau misalkan dia merasa nih, sebetulnya untuk saat sekarang kan ya tadi karena udah banyak informasi ya Mbak ya, udah banyak informasi, udah banyak edukasi. Mungkin zaman sekarang orang lebih melek lah istilahnya terhadap parenting ini. Jadi mereka ingin memutus yang mereka merasa tidak benar di parenting orang tuanya sebelumnya gitu ya Mbak ya. Seperti itu sih. Jadi memang seringkali juga bahkan datang ke saya pun juga gimana sih dok caranya ngasuh anak, padahal ya sebetulnya kan pola asuh ya bukan hanya di kesehatan anak tapi psikologi juga ya, terutama justru malah utamanya lebih ke psikologi gitu. Tapi banyak orang tua yang pengen gitu tadi karena mereka merasa ada yang salah dari pola asuh orang tuanya sebelumnya, mereka ingin memutus itu ya seperti tadi Viti gitu. Jadi kembali lagi sebetulnya ke orang tuanya, atau tadi itu misalkan orang tuanya merasa oh didikan orang tua saya dulu bagus kok, saya juga berhasil aja gitu. Dia mau menerapkan itu lagi ke anaknya, sebetulnya ya silahkan aja, itu kembali lagi ke orang tua gitu. Tapi ya yang penting juga harus ada komunikasi selain dua arah, orang tua dan anak, antara suami dan istri atau ayah dan ibunya juga, itu juga penting juga gitu. Gitu sih kalau dari segi. Mungkin dari Mbak Faina juga nih ada pertanyaan kepikiran juga Mbak. Kan kalau ngelihat tadi beban jadi orang tua berat juga ya, maksudnya udah mah dia kena trauma gitu ya, terus harus memutus si trauma itu sendiri gitu. Nah itu gimana tuh Mbak pengalaman dalam segi bertemu dengan para orang tua itu? Atau mungkin kan kadang-kadang orang tua juga ada yang sadar, ada yang enggak gitu, bahwa memang dia ada trauma masa kecilnya, itu gimana tuh? Iya, bahkan yang sadar pun misalnya, oh saya nggak enak nih dapat orang tua yang mudah memukul, misalnya simpelnya seperti itu. Mbak, saya nggak enak sih dulu dipukul ya, tapi kok saya ke anak saya mukul terus. Itu banyak terjadi gitu. Jadi secara tidak sadar kita tuh menyerap cara-cara tadi, oh ini nih yang untuk mendisiplinkan anak, meskipun dianya tahu bahwa ini nggak benar, tapi kayak keceplosan aja gitu ya. Nah makanya butuh yang di treatment itu ya orang tuanya dulu. Gitu, maksudnya kita dulu nih sebelum berkeluarga atau memutuskan untuk program punya anak gitu ya, selain konsul kesehatan, konsul dulu tentang diri sendiri. Emosi apa yang belum terpulihkan, kemudian hal-hal apa yang merasa kurang puas di masa lalu itu perlu dirilis, dan itu bisa kalau mau. Jadi bukan cuma pas hamil, bahkan sebelum memutuskan memiliki anak gitu. Jadi persiapannya bahkan jauh-jauh sebelum. Ini BTW kita masih ada satu lagi. Ada satu lagi ya. Nggak, Tim? Kita lihat juga ya. Nah, ini bahasa Madura juga nih. Some people care more about appearing like a good parent than actually being one. Nusuk banget ya. Nusuk banget. Jadi dia itu lebih lebih nampak, pengen lebih tampak sebagai orang yang perfect, orang tua yang perfect gitu. Nah ini tadi nyambung nih, perfect parent syndrome ya. Iya betul tadi. Apakah itu memang sekarang menjadi tren? Udah pernah ditemui kah? Atau memang sebenarnya ini sudah ada dari dulu kok, orang-orang pengen menjadi, misalnya tadi orang yang otoriter banget nih kan orang tuanya. Terus dia ngomong, ya karena aku pengen terlihat oleh anakku, aku paham segala sesuatu dan macam-macam. Mungkin seperti itu. Mungkin pernah nggak Mbak Faina dulu mungkin? Pernah nggak Mbak bertemu seperti ini? Dan apakah ini masih baru-baru aja atau udah lama? Dan biasanya penanganannya kayak gimana? Ya, jadi terkait dengan pembahasan psikologi sebetulnya udah ada sih dari zaman dulu, gitu ya. Ada aja case-case tersebut gitu. Nah sekarang dibuka nih, diberikan edukasi bahwa ada case A, B, C. Kita belajar apa ya dari sini. Nah itu poin plusnya seperti itu dengan media yang mudah diakses gitu ya. Nah kemudian tadi pernah nggak ya ketemu misalnya orang tua yang kayaknya pengen perfect. Kalau saya bilang sih sebagai orang tua manusiawi. Betul. Untuk selalu doing the best gitu ya. Gitu. Kita melakukan yang terbaik versi kita saat itu manusiawi sekali. Tapi yang harus disadari adalah diri kitanya. Diri kita kan satu manusia. Betul. Ya, jadi perkenankan untuk kita kadang-kadang tidak sengaja melakukan kesalahan. Gitu. Tapi bukan untuk
apa ya namanya, ya udahlah namanya juga saya manusia, punya salah nggak apa-apa. Iya. Nah harus naik ke step kedua, berarti apa nih yang harus saya lakukan untuk mengatasi kesalahan tadi. Dan yang tidak kalah penting, kita juga harus mengakui kalau kita pernah punya salah ke anak. Gitu. Jadi selamat ini bapak-bapak milenial itu yang menggebrak dunia parenting untuk say sorry gitu ya ke anak. Saya juga masih seperti itu kok. Jadi bahkan saya pesankan ke anak saya, tolong ingatkan ya kalau misalnya marahnya berlebihan gitu. Jadi kan kritis anak tuh bisa kita arahkan untuk hal yang baik juga gitu. Oke. Ini tadi hampir ketahuan. Kenapa Tadi kan ngomongnya adalah kita manusia. Hampir ketahuan saya, setengah manusia, setengahnya lagi Kamen Rider saya ini. Emang Mas Azak ini lain daripada yang lain emang. Cuma kadang-kadang saya juga nangkep nih Mbak Faina, bahwa memang kita pun sebagai orang tua gitu ya, kita pun hidup juga baru pertama gitu ya. Dalam artian kan kita juga gak punya pengalaman hidup sebelumnya, jadi kita juga mungkin berproses juga. Betul. Jadi pada saat punya anak, kita juga berproses untuk menjadi orang tua yang baik juga gitu. Betul, Jadi nggak cuma, jadi yang mengalami apa ya namanya pematangan emosional itu nggak cuma anak juga ya. Jadi orang tua juga itu ikut mengalami proses perkembangan emosional tadi. Balik ke batasan tadi kan, being the perfect parent sama tadi ada 2 arah dan ada batasannya. Nah, saya tuh langsung ke trigger sama satu ungkapan. Apa tuh? Adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, tadi kan batasannya adalah ya boleh tetap ngobrol ke orang tuanya, tapi ada batasannya. Sebenarnya batasan itu batasan yang seperti apa sih yang bisa dikategorikan normal ya? Normal, dan kategori apa yang dikatakan tidak normal kalau sudah ngomong batasan orang anak boleh berbicara dengan orang tuanya untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin kemana ya Dokter Adi? Mungkin Mbak Faina dulu. Oke, boleh. Terkait dengan komunikasi anak ke orang tua, nah itu juga kita harus kasih panduannya, gitu. Jadi ada manual toolsnya gitu ya. Cara kamu mengungkapkan seperti apa, gantian bicaranya, kemudian tadi gesturnya seperti apa, nada bicara juga perlu diatur. Nah itu juga sambil mengatur diri kita ya. Kita juga sambil mencontohkan ya seperti apa. Berbeda pendapat itu nggak masalah. Batasan yang sehat adalah tetap kita orang tua dan dia anak. Gitu, itu harus ada pembeda. Tetap ada hierarki, bukan hierarki apa ya? Membeda ya gitu ya. Perannya berbeda. Perannya gitu. berbeda. Jadi kamu boleh membicarakan suatu hal atau menceritakan perasaan kamu, saya dengarkan gitu. Tapi tidak semua yang kamu katakan saya ikuti gitu, karena ada beberapa pertimbangan. Jadi itu justru yang jadi poin plusnya adalah diskusinya itu, supaya anak-anak juga paham ya gitu ya, kenapa sih orang tua ternyata punya value-value tertentu. Dan kalau misalnya kita di culture Indonesia, kadang-kadang yang kaget adalah nenek kakeknya. Gitu ya. Jenderal VOC-nya tadi. Betul. Jenderal VOC ya. Gitu. Dok, kayaknya kita harus melakukan sesuatu yang baru nih. Apa tuh? Ini banyak banget nih yang ngobrol ke kita. Kayaknya kita pengen banget disuruh bikin kelas, Dok. Wah, menarik tuh. Kapan lagi kan ngobrol langsung sama dokter spesialis ya nggak? Betul. Banyak lagi pilihannya kan. Udah teruji semua lah. Kira-kira dokter mana ya yang harus kita undang jadi narasumber ya? Oke, mereka komen aja nggak ya? Jadi teman-teman, kita akan coba membuat kelas nih. Kelas apa? Ya kelasnya pasti akan ngobrol langsung dengan dokter spesialis. Kelas topiknya apa? Ya silakan komen. Nanti kita akan dengarkan dan nantikan kapan lagi kita harus membuatnya. Di antara 24 jam itu minimal banget 30 menit lah untuk orang tua itu ngobrol sama anaknya. Gitu, terutama anak yang sudah bisa diajak berdiskusi ya. Mungkin mindset utama ya yang harus ada di benak orang tua, bahwa anak itu punya hak sebagai anak gitu. Hak untuk dilindungi, hak untuk diberikan arahan, tapi juga hak untuk kasih sayang. Gitu. Dan kesempatan gagalnya, salahnya itu harusnya tercipta di keluarga. Orang tua ketika punya salah itu tidak ragu untuk minta maaf gitu. Jadi anak tuh menurutnya bukan karena takut, tapi oh iya saya juga butuh supervisor gitu ya dari orang tua gitu. Jadi seneng gitu, nanya apapun bisa diandalkan, curhat apapun didengarkan. Apa yang harus dilakukan orang tua sekarang untuk tadi bisa membuat atau menciptakan yang dua arah ini, parent dua arah yang tidak bertekanan ya. Takutnya malah dua arah malah perfeksionis dan macam-macam kan.
Oke, sebelum ke anaknya mungkin highlight pertama adalah ketahui kondisi kita Oke. saat ini. Hmm. Hal-hal apa yang PR harus diselesaikan, tolong selesaikan.